Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Smexas Podcast dimanapun berada, alhamdulillah hari ke-12 ini kita semuanya masih bisa melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 2026 ini. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, mari kita istiqomahkan ngaji sebelum berbuka puasa. Di sini hadirlah guru kita, yaitu Pak Sodik. Kita akan mengupas tentang sabar. Sabar bukan hanya kita menahan lapar dalam puasa dari fajar sodik atau dari waktu subuh sampai dengan waktu maghrib. Tapi kira-kira apa sih sabar itu ya? Ayo kita belajar. Monggo Pak Sodik. Oke, terima kasih Pak Kolik atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas Pak Kolik yang telah memberikan waktunya kepada saya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita semuanya masih diberikan keberkahan dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari ke-12 ini. Para pemirsa, Bapak Ibu guru dan siswa-siswa SMK Negeri 1 Semen, di sini saya akan membahas tentang sabar, ya. Bahwasanya sabar adalah menahan diri, ya. Sabar itu menahan diri dan mencegah, ya. Namun dalam konteks syar'i atau ajaran Islam, sabar memiliki dimensi yang lebih mendalam, ya. Sabar sendiri di dalam agama kita, di agama Islam, itu dibagi menjadi 3, Pak Kolik. Yang pertama yakni sabar dalam ketaatan. Yang kedua sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menjalani ujian. Di situ. Baik pemirsa, tadi sabar itu macamnya ada 3. Yang pertama adalah sabar terhadap ketaatan terhadap Allah. Yang kedua adalah sabar terhadap menjaga maksiat kita. Ya, menjauhi. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap ujian-ujian yang datang kepada kita. Betul. Kita pengen tahu apa sih 3 macam sabar tersebut. Monggo Pak Sodik, ya, diperjelaskan lagi. Baik Pak Kolik. Yang pertama tadi kan sabar dalam menjalani ketaatan. Bahwasanya kita itu diperintah oleh Allah atau diciptakan oleh Allah itu kan untuk beribadah. Iya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, kepadaku ini kepada Tuhan. Nah, berarti dalam menjalani setiap perintah dari Tuhan, kita itu ya harus sabar Pak Kolik. Misalkan contoh, sholat itu kan harusnya tepat waktu. Nah, kita juga harus menjalannya dengan sabar. Puasa seperti hanya pada bulan ini, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, kita juga harus sabar. Menjaga hawa nafsu, menjaga amarah, nahan emosi, itu pun juga harus kita bersabar. Iya. Jadi kita itu dalam menjalani segala perintah dari Allah itu ya kita harus bersabar. Iya, betul. Nah, di situ. Seperti halnya yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisobri wassalah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'asobirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, berarti kalau kita ini mau bersabar dalam menjalani segala perintah dari Allah, seperti yang difirmankan Allah ini tadi, bahwasanya Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Nah, di situ.
Terus yang kedua, sabar dalam menjauhi segala larangan dari Allah. Ya, jadi yang dilarang oleh Allah itu kan sangat banyak sekali, Pak Kolek. Seperti halnya maksiat, mencuri, berjudi, berzina, dan sebagainya. Kita juga harus menjauhi larangan-larangan itu pun juga harus dengan kesabaran. Termasuk kerasani. Nah, teman. itu Pak Kolek, betul ya. Ya. Termasuk halnya kita ini membicarakan kejelekan orang lain, kejelekan teman, ini juga harus apa ya yang namanya ya? Ya harus sabar. Kita harus menghindari itu semuanya. Ya, kalau kita diajak mungkin orang lain atau teman kita mengajak ghibah, ya kita harus sabar menolaknya dengan cara halus dan bagaimana kita itu pinter-pinternya untuk menghindari hal tersebut. Ya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, yakni sabar dalam menjalani segala ujian dari Allah. Nah, bahwasanya setiap manusia itu memiliki ujian masing-masing, baik ujian yang paling ringan, ujian yang sedang, bahkan sampai terberat pun kita pun juga harus menjalaninya itu dengan rasa sabar. Nah, maka kadangkala juga seperti ini Pak, misalkan kita itu ditinggal oleh apa ya, salah satu keluarga kita yang kita cintai, misalkan keluarga kita ada yang meninggal, itu kan sebuah apa ya, ujian atau ketetapan dari Allah, dan kita itu menghadapinya juga harus dengan sabar. Kalau kita tidak sabar pasti ya yang namanya nangis itu wajar ya, wajar, tapi paling tidak ya harus terkontrol lah ya, seperti itu. Jangan sampai merusak ataupun anarkis nangisnya. Iya, betul Pak Kolek. Jadi dalam menjalani itu semuanya ya harus dijalani dengan sabar. Karena yang namanya itu tadi makhluk hidup, manusia tidak lepas dari ujian. Dan sedangkan Allah memberikan sebuah ujian kepada kita sebagai makhluknya itu pasti juga sesuai dengan kemampuan pasti. Yang namanya ujian, kita diberikan ujian oleh Tuhan, ya tentunya apa ya, kalau kita bisa menghadapinya, kita menyelesaikan ujian tersebut, pastinya kita akan naik derajatnya. Ibaratnya seperti ini, kalau di sekolah mau naik tingkat atau naik kelas, pasti kan ada ujian dulu. Nah, ada ujian dulu di situ. Nah, di situ juga ada nilainya juga. Nah, seperti halnya kita menjalani kehidupan ini, ujian hidup ini ya juga seperti itu Pak Kolek. Jadi kita harus sabar dan yakin bahwasanya setiap ada apa ya, kesulitan itu pasti Allah akan memberikan sebuah jalan kemudahan. Inna ma'al usri yusra itu. Nah, seperti itu Pak Kolek. Siap, terima kasih. Begitu pemirsa, begitu indah, begitu dalam materi hari ini. Ternyata sabar itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadikan kita orang yang nantinya derajatnya akan lebih baik. Iya. Di hadapan Allah khususnya, kalau kita bisa menjalani ujian tersebut, insya Allah, Allah akan lebih sayang kepada kita. Iya, betul. Tapi bila mana kalau kita lalai atau kita merasa sedih terhadap ujian yang diberikan Allah kepada kita, itu bagaimana Pak Sodik? Karena terkadang manusia itu kebanyakan itu lupa terhadap siapa yang memberi musibah, lupa betul. Siapa yang memberi bencana gitu. Ripen. Ya kadang kita apa ya, lupa ya Pak Kolek ya. Kita itu kadang lupa di saat kita lagi apa ya, senang-senang. Kita itu kadang tidak ingat. Ya, tidak ingat bahwasanya yang memberikan kesenangan dan memberikan ujian itu kan Tuhan. Tapi di saat kita diberikan sebuah kesenangan, kadangkala lupa. Kita tidak mau bersyukur. Wah ini loh, aku bahagia dan sebagainya. Tapi lupa siapa yang memberikan kebahagiaan. Tetapi ketika pada waktu seorang manusia itu diuji dengan ujian yang berat, misalkan sakit lah ya, sakit. Kita kepala pusing, badan panas, sambat pasti. Aduh ya Allah, ya Allah. Nah pasti baru ingat dia. Nah, tapi
ketika pada waktu saat dia sehat, saat dia senang, kadang lupa siapa yang memberikan kebahagiaan itu, siapa yang memberikan kesehatan itu. Tapi ketika pada waktu sakit baru ingat. Lah mungkin juga ya, mungkin nih ya, itu cara Allah untuk memberikan makhluknya itu supaya ingat kepadanya, peringatan. Ini coba, ini kok dulu ingat kepadaku nih, kok sudah ndak ingat, tak kasih ujian, siapa tahu dia itu ingat lagi, kasih sakit dia jret, akhirnya ingat lagi. Kadang seperti itu ya. Jadi paham pemirsa, jadi tidak semua musibah itu adalah ujian, tetapi terkadang musibah yang datang kepada kita itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita, ya, betul. Agar kita kembali lagi, mengingat kembali. Ya. Sampun Pak Sodik? Sampun, insya Allah sampun. Oke. Terima kasih Pak Sodik. Iya, makasih sama-sama. Demikian pemirsa, macam-macam sabar yang perlu kita teladani, yang perlu kita laksanakan atau implementasikan dalam kehidupan nyata kita. Sabar itu bukan saja taat terhadap perintah Allah, tetapi juga lebih dari hal itu adalah sabar terhadap hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang sifatnya maksiat, agar kita tetap tidak bermaksiat. Yang ketiga adalah sabar terhadap musibah ataupun peringatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat. Amin. Amin. Pemirsa Smeksas Podcast dimanapun berada, selamat menikmati berbuka puasa. Semoga kita istiqomah ketika beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Allahumma amin. Dari kita akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodik. Ya, sama-sama Pak Kolek. Ya.